Selamat datang di Aljazair. Saya Noah. Welcome to Algeria. Hai guys, lanjut dari video sebelumnya. Dengan pengawalan polisi, akhirnya kita jalan pagi-pagi buta mengejar flight kita kembali ke ibu kota Aljazair, yaitu Algiers. Oke guys, hari ini kita balik ke Algiers, ibu kota Algeria. Nah, kita udah di airportnya. Ini jam 7. Nah, jam 7 matahari baru terbit. Dan kita sekarang mau jalan ke airport untuk terbang kembali ke Algiers. Nah, karena kita berangkatnya pagi-pagi, jadi kita bisa lihat keindahan dari runway-nya. Ini adalah full padang gurun di sekitar runway dari bandaranya. Oke guys, akhirnya kita akan meninggalkan Gardaya menggunakan El Algiers kembali. Nah, ini sepanjang ini gurun. Nah, kita akan kembali ke ibu kota kita, ibu kota Algeria, itu Algiers. Kurang lebih 1 jam perjalanan dan kita akan pergi. Nah, untuk penerbangan kita dari kota Gardaya menuju ke Algiers itu memakan waktu kurang lebih 1 jam ya guys. Nah, tapi kita bisa ngelihat ini view yang sangat indah, full gurun Sahara sepanjang perjalanan kita. Nah, sampai di Algiers, kita melanjutkan perjalanan kita menuju jalan darat ke desa Tipaza, yaitu desa di pinggir laut kota Algiers. Nah, kita makan di Dolphin Restaurant. Nah, restoran ini mostly menghidangkan seafood. Nah, makanannya adalah ikan. Nah, ikan ini banyak banget variannya. Dan ini adalah ikan khas Mediterania. Selesai makan siang, kita lanjut perjalanan kita menuju ke Tipaza Roman Ruins. Nah, untuk harga tiketnya 100 dinar atau sekitar 5.000 rupiah. Guys, jadi kita sekarang udah di Tipaza. Nah, Tipaza Roman Ruins atau runtuhan Roman. Nah, di Tipaza ini salah satunya adalah ada runtuhan Romawi yang paling tua. Nah, itu dibuat di abad 1 dan Roman itu meninggalkan daerah ini di abad keempat. Nah, selain itu ini adalah satu-satunya Roman ruins yang ada di daerah Laut Mediterania. Nah, di dekat sini nih. Nah, ini ada amplifier. Nah, ini adalah tempat dimana dulunya kayak Colosseum gitu. Nah, jadi tempat dimana amphitheater ini gladiator atau para pejuang itu melawan binatang buas seperti singa atau macan gitu. Nah, tadinya itu gede, cuman ini sisa-sisanya. Nah, itu ada pintunya yang gede itu buat makhluk buasnya, terus pintu kecil-kecilnya itu buat gladiator ya. Jadi pertarungan antara manusia melawan binatang buas gitu. Nah guys, ini adalah jalan masuk dulu para gladiator. Nah, kita akan coba turun untuk lihat. Nah, ini adalah ruangan yang dulunya dipakai buat gladiator untuk menyiapkan diri. Nah, jadi gladiator itu bisa duduk di sini buat siapin dirinya dulu, atau di ruangan ini buat ya mungkin menyiapkan mental melawan binatang-binatang buas gitu. Nah, lalu kalau mereka udah siap itu, nanti mereka akan masuk ke gerbang ini. Nah, itu bisa lihat vibes-nya di sini adalah pusat dari amplifier-nya. Jadi lapangan ini semua. Nah, ini adalah tadinya amplifier-nya atau tempat untuk bertarungnya. Nah, untuk kondisi amplifiernya sendiri bisa dibilang kondisi nggak terlalu bagus, sudah rusak dan cuma kayak tanah kosong walaupun masih berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, tapi walaupun begitu masih ada beberapa reruntuhan khas Roma seperti tulisan Latin ini, dan juga beberapa gate atau gerbang yang masih besar-besar dan ditumpuk oleh batu bata besar seperti ini. Nah, selesai lihat ya amplifier, kita lanjut ke reruntuhan berikutnya. Nah, reruntuhan yang kayak cuma batu beton ini adalah dulunya bekas dari settlement atau tempat tinggal dari para orang Roma yang menetap di Aljazair. Nah, ini view-nya ini cukup indah ya guys, karena dia masih ada beton-beton batu khas Roma. Nah, lalu view-nya itu langsung menuju ke Laut Mediterania. So, enjoy the view. Oke guys, nah sekarang kita di belakang Laut Mediterania. Nah, di sini tuh ada kumpulan reruntuhan yang sangat luas banget. I mean, ini benar-benar luas banget sampai ke
bukit-bukit itu masih ada reruntuhan. Nah, di situ ada reruntuhan. Nah, ini adalah reruntuhan dari rumah-rumah bangsa Romawi dulu yang menduduki Aljazair. Nah, di sini tuh bahkan ada rumah orang kaya banget namanya House of the Fiscus. Nah, ini orang yang sangat dipandang dan waktu itu mungkin punya jabatan tinggi. Nah, rumahnya itu segede ini sih, gede banget. Nah, terus beberapa reruntuhan ini bahkan masih cukup awet tuh saya bilang. Pilar-pilarnya, tembok-temboknya itu masih ada. Nah, terus bahkan di beberapa tempat kayak semacam meselinnya atau marmernya itu masih jelas kayak ini. Nah, ini ada marmer dari bangsa Romawi. Nah, ini jelas banget. Nah, masih ada beberapa ruangan-ruangan tadinya dan beberapa rumah-rumah. Bahkan di beberapa itu kayak gini nih, sumur tuh masih ada. Nah, jadi ini dulu sumurnya dari bangsa Romawi, sumur tuanya lah. Cuma sekarang ditutup karena takut pengunjung jatuh gitu. Nah, jadi bisa dibayangin ya, orang Romawi dulu itu dia itu tinggalnya enak banget. Pertama ada perkampungannya di sini. Nah, terus view-nya itu langsung ke Laut Mediterania gitu. Nah, Laut Mediteranianya si masing gunung, terus kayak gitu ada laut-lautnya. Oke, reruntuhan ini luas banget, jadi kita nggak bisa ngelihat satu demi satu karena waktu terbatas juga. Habis kita mau jalan lagi ke reruntuhan berikutnya. Oke guys. Nah, di dekat dari perumahan para warga Romawi itu, nah ini ada temple. Nah, dulunya ini reruntuhan ini adalah temple yang didedikasikan untuk dewa Jupiter. Nah, ini adalah bentuk tempelnya. Nah, karena zaman dulu itu bangsa Romawi itu punya agama namanya pagan, jadi masih belum agama Kristen. Nah, jadi dia dewa-dewa sendiri. Yang tadi itu Jupiter. Nah, terus kalau misalnya kita ke belakang ini, nah ini adalah tempel dari dewa lainnya gitu. Jadi ada dua dewa, ada dua tempel di sini. Nah, inilah sisa reruntuhan dari tempel bangsa Romawi. Dari reruntuhan Tipasa, kita jalan 30 menit ke destinasi berikutnya, yaitu The Mausoleum of Mauritania. Oke guys, kita udah sampai di tempat berikutnya, itu Royal Museum of Mauritania. Nah, itu bentuknya kayak gitu. Jadi bentuknya itu kayak bunderan kubah gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kuburan. Jadi kuburan dari Raja Nubia waktu itu. Nah, dia menikah dengan ratu, yaitu adalah anaknya dari Ratu Cleopatra Mesir, dia punya anak. Nah, lalu karena Ratu Cleopatra itu meninggal, nah akhirnya dibuatkan makam besar untuk menghormati anak dari Ratu Cleopatra itu, istrinya Raja Nubia waktu itu. Nah, lalu dibikinlah museum besar ini atau kuburan sebesar ini untuk memperingati ratunya. Untuk Mausoleum of Mauritania ini konsep itu kayak piramid, jadi dia batu yang ditumpuk, nah tapi bentuknya bundar seperti ini. Nah, mausoleum ini atau makam ini itu bentuknya lingkaran. Nah, di sekitarnya itu ada Laut Mediterania, itu ada gunung juga. Tempat tadi Roman Ruins kita di sana. Terus ya ini bentuknya jadi bulat ya, kubah, bentuknya kubah, terus dia benar-benar melingkari, jadi bentuknya itu bulat lah, kayak honai gitu kalau di Indonesia. Cuman versinya ini gunung batu, dan ini cukup tinggi ya guys. Nih, tingginya itu full tumpuan batu ke atas. Nah, di mausoleum ini ada pintu masuk sebenarnya, tapi sudah ditutup. Jadi tadi ada pintu masuk ke dalam kayak ke makamnya itu. Nah, cuman dia udah ditutup, jadi udah nggak bisa masuk lagi itu. Makam para raja dan ratunya tadinya. Next, kita pergi ke Notre Dame de Africa. Nah, lokasinya ini ada di tengah kota Algiers dan posisinya itu di atas bukit ya guys. Nah, makanya kita harus pindah bus ke bus yang lebih kecil ini karena melewati banyak ganggang dan bukit di atas. Oke guys, akhirnya kita sampai di Notre Dame de Africa. Nah, ini katedral di kota Algiers, ibu kota dari
Algeria. Nah, yang dibuat di tahun 1850-an oleh rakyat dari Aljazair waktu itu. Tentunya dari influence dari Prancis yang menjajah mereka waktu itu. Nah, Notre Dame di Afrika ini dia posisinya itu benar-benar langsung di atas bukit. Nah, terus dia menghadap langsung ke Laut Mediterania. Lautnya. Ini Laut Mediterania dan beberapa kota di Alger. Lalu ada Bunda Maria. Di Bunda Maria memberkati ke arah Laut Mediterania dan orang di bawah. Oke guys, untuk gerejanya ini tutup karena udah lebih dari jam 6. Nah, kalau misalnya seandainya mau ke gereja ini masuk ke dalam, nah itu harus antara pas lagi hari Minggu, pas lagi ada kebaktian, atau harus sebelum jam 6. Oke guys, sekarang gue lagi di depan Notre Dame di Afrika. Nah, ini ada Nuha. Nah, Nuha akan menjelaskan. So Nuha, explain me about this. So here actually we are in the Church of Our Lady of Africa. We call it Our Lady of Africa because she is in Africa. It's like same thing with Our Lady of France because she is in France. Of Our Lady of Paris, let's say more precisely. So here we are in Our Lady of Africa. This church was actually built in 1858, and it was an idea of two sisters where they wanted to worship Jesus, but they couldn't find a spot. So they decided to come up the hill, and then they just created a small cross where they can feel like home and feel like church. Slowly, step by step, they started people donating some money so that they can, build a church. And that's what the results. Of course, they did a lot of renovation to it, but here we are in the Church of Our Lady of Africa. Oke. Nah, karena lokasi gereja ini di atas bukit, kita bisa lihat pemandangan luar biasa, yaitu Laut Mediterania dan juga kota Algiers. Nah, makanya nggak heran kalau banyak orang kesini juga untuk having fun dan juga bersenang-senang. Selamat datang di Aljazair. Saya Nuha. Welcome to Algeria. I'm actually a female tour guide here, and it was really a great pleasure for me to take Indonesian people for the first time, I would say, in Algeria, and it was just a wonderful experience. Thank you guys also for choosing Algeria as your next destination. It's a real pleasure for us as Algerian and for me also to guide you through this beautiful journey that we had together. Thank you so much.